Oke. Nah, terus karena ada si ini tuh udah dari angkatan 2016 gitu ya. Di UB ini pasti udah tahu bener nih jurusan teknik bioproses itu seperti apa gitu ya. Nah, Iya. sekarang aku mau nanya nih, secara garis besar, teknik bioproses itu jurusan yang seperti apa sih? Jadi teknik bioproses itu atau teknologi bioproses itu mungkin kalau di luar negeri biasa dikenal dengan biochemical engineering. Hmm. Itu tuh gabungan dari cabang ilmu bioteknologi sama teknik kimia sih. Hmm. Kenapa dia bioteknologi? Karena kita itu belajar seperti rekayasa genetika, eh, agennya itu biologis untuk menghasilkan Hmm. suatu produk. Terus kalau dari segi teknik kimianya, Hmm. karena kan bioteknologi ini memiliki hasil produknya itu banyak banget ya, dan dia ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, makanya dengan teknik kimia kita belajar merancang dan konstruksi proses produksi, tapi dalam skala yang lebih besar, kayak gitu sih Kak. Oke, jadi basisnya banyaknya mempelajari apa? Fisika, kimia gitu ya? Jadi, iya, secara umum fisika, kimia, biologi, matematika. Oke. Nah, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman yang mau nanya, silakan nanti pertanyaannya akan aku bacakan gitu ya. Jangan sungkan untuk nanya gitu. Oke nih Desi. Terus dulu 2016, apa sih alasan yang bikin kamu pada akhirnya milih buat di jurusan ini? Oh, jadi yang pertama sih ngelihat dari namanya teknologi ya, karena Hmm. di zaman sekarang teknologi itu sangat penting, apalagi di masa yang akan datang. Pasti semua akan serba digital kan. Hmm. Terus yang kedua, waktu SMA saya suka sama pelajaran biologi sama kimia. Terus setelah saya mencari lebih dalam, ternyata teknik bioproses itu eh, juga mendalami mata kuliah biologi dan kimia. Terus selain itu, Hmm. kenapa saya milih teknik bioproses Universitas Brawijaya, Hmm. karena teknik bioproses UB itu di bawah naungan Fakultas Teknologi Pertanian. Hmm. Nah, eh, kenapa? Soalnya di Indonesia ini kan kaya ya akan keanekaragaman hayati. Jadi apalagi Hmm. salah satunya di sektor pertanian. Jadi pertanian itu tuh sangat kebutuhan lah manusia yang nggak akan pernah habis, apalagi di bidang pangan, energi Hmm. terbarukan, terus biomaterial, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi prospeknya saya ngeliat sih ke depannya itu bakalan luas. Gitu. Oke, jadi memang prospeknya tuh memang luas ya untuk kedepannya ya, dilihat dari berbagai sisi juga ya. Iya. Oke, nah mata kuliahnya tuh sebenarnya ada apa aja sih di jurusan ini? Nah, karena teknologi bioproses atau teknik bioproses itu sangat luas, Hmm. kita tuh belajar semuanya sih, tapi ya pasti sih fisika, matematika, biologi, sama Hmm. kimia. Cuman kita tuh belajar dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita belajar di mata kuliah mikrobiologi umum, bioteknologi, biologi, kimia pangan, Hmm. dan lain sebagainya. Terus kalau belajar alur prosesnya, kita belajar termodinamika, teknik bioseparasi, kita belajar teknik reaksi kimia, dan Hmm. sebagainya. Terus kita juga belajar merancang alat, terus merancang pabrik, kita juga belajar dampak untuk lingkungannya gimana, karena kan suatu proses produksi pasti ada dampaknya dong. Hmm. Kemudian yang terakhir kita belajar manajemen juga juga banyak tuh manajemen, karena kan hasil produksinya itu kan dalam skala industri dan luas, jadi Hmm. butuh banget kayak gitu. Oke, jadi memang kajiannya tuh luas banget ya. Iya. Nah, terus mata kuliah yang paling berkesan atau yang favorit dari sini, mata kuliah apa? Teknik bioenergi sih, Hmm. Kenapa tuh? karena teknik bioenergi itu nggak tahu sih, karena emang awalnya pengen kerja di bidang energi kali ya. Hmm. Jadi dia itu kita belajar energi dari limbah pangan menjadi energi Hmm. terbaru, bioetanol, biodiesel, kayak gitu.
terus ada praktikumnya juga, terus ada kita kunjungan industri, terus ada pameran juga buat pameran. Oke. Nah, tadi disinggung juga nih tentang praktikum gitu ya. Nah, kalau di jurusan ini pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya praktikum ya. Nah, praktikumnya itu seperti apa? Ya, praktikum kita di lab kayak gitu. Jadi, tapi sebelum praktikum kita biasanya ada namanya bikin tiket masuk. Yang mana tiket masuk itu kita ngerjain soal, terus kita ada pretestnya juga, terus kita baru nge-labnya, proses kita di lab lain aja, baru ada post-test, habis post-test ya bikin laporannya itu biasanya H4 sih biasanya kalau praktikum tuh. Oke, jadi alurnya lumayan panjang gitu ya pas praktikum ini ya? Banyak banget. Oke, biasanya praktikumnya itu di lab biasanya ngapain aja nih? Di lab banyak sih Kak, soalnya apa ya, kita belajar tentang mesinnya juga, kita belajar tentang biologi pakai mikroskop dan lain sebagainya. Oke, yang paling favorit gitu ya praktikum apa nih? Nah, kalau nge-labnya ada pelajaran biomaterial, itu kita bikin plastik biodegradable kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi kan soal disinggung juga tentang kunjungan industri ya. Nah, itu yang pernah kemana aja? Kita waktu itu ke Yakult yang ada di Mojokerto, sama di pabrik rumput laut. Oke, di sana kayak belajar langsung lah ya sama yang profesionalnya ya. Oke. Nah, terus kalau tugas-tugasnya selain tadi ada laporan praktikum gitu ya, apa aja nih biasanya? Tugasnya pasti bikin makalah, terus presentasi ya, sama kayak mahasiswa pada umumnya sih. Ya. Tapi ya itu yang paling susah pameran sih. Boleh diceritain sedikit tentang pamerannya nih? Aduh. Pamerannya itu kemarin kita bikin rancang alat fermentasi, itu bioreaktor. Ya. Oke. Itu proyek seangkatan atau sekelas atau gimana? Seangkatan, soalnya dikit angkatan. Oke. Memang berapa orang seangkatan biasanya? Seangkatan 60 sampai 70. Oke, jadi lumayan sedikit ya. Biasanya di jurusan UB yang lain tuh biasanya banyak-banyak gitu ya, sampai 100, 200 gitu. Tapi di teknik bioproses ini 60 aja ya kurang lebih. Iya. Oke. Nah, terus kalau di bioproses ini ada konsentrasi nggak? Kalau untuk konsentrasi tuh nggak ada, soalnya pertama kali masuk itu udah masuk ke program studi. Jadi teknik bioproses di UB ini merupakan program studi yang resmi pertama kali di tahun 2016. Sebelumnya udah ada, tapi itu sebagai peminatan dan itu udah ada sejak 2011 kayak gitu. Tapi resminya baru sekarang 2016. Oke, jadi semuanya belajarnya bareng gitu ya? Iya. Semuanya sih umum gitu. Oke. Nah, terus tadi kan udah mengupas beberapa hal tentang jurusannya nih. Nah, terus kalau jalur masuknya di teknik bioproses ini ada apa aja? Khususnya gitu di teknik bioproses. Umumnya di UB. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, sama ada SMUB atau seleksi mandiri. Oke. Jadi kurang lebih sama gitu ya sama yang lain ya? Iya, sama. Kalau informasinya nih bisa diakses di mana nih? Tentang mandiri khususnya. Oh, itu bisa dicek di selma.ub.ac.id. Tapi kalau mau lebih tahu tentang fakultasnya bisa cek di stp.ub.ac.id. Kalau terkait jurusan dan prodinya bisa cek di tp.ub.ac.id. Oke, pastinya informasinya terpusat di sana ya? Iya. Oke. Nah, terus selama
kuliah kurang lebih 4 tahun gitu ya. Pasti banyak banget nih pengalaman yang udah dirasain gitu ya, yang bisa jadi pelajaran nih buat para maba nih. Boleh ngasih tips nggak Desi? Apa sih yang harus dilakuin para maba biar mereka tuh bisa survive gitu di jurusan ini? Apa ya, yang pertama semangat terus, jangan pantang Hmm, menyerah. Kalau hmm, misalnya ntar di tengah gitu merasa ada rintangan atau ternyata bukan passionnya, tenang aja hmm, karena prospek TBP itu luas. Terus kita juga bisa melatih soft skill atau mencari kelebihan kita di kegiatan hmm. lain seperti organisasi kayak gitu. Tapi jangan lupa fokus utama kita tuh apa. Pokoknya nggak usah takut, mau belajar, mau bersosialisasi, mau berjuang. Pokoknya kakak tingkatnya juga baik-baik kok. Terus kalau untuk membangkitkan semangat, coba nengok ke belakang. eh, kita tuh udah sampai di sini, udah sejauh seperti ini, masa mau disesali kayak gitu. Jadi semangat Hmm. terus. Oke, itu tipsnya ya. Pasti memotivasi banget nih para camaba yang mau masuk ke jurusan ini gitu. Nah, kalau boleh gitu ya, boleh nggak deh sih apa ya berbagi sedikit suka dukanya gitu di jurusan ini tuh seperti apa sih? Suka dukanya, Hmm. ya, ya tugasnya ya susah sih, praktikumnya juga banyak. Terus apa ya? Karena saya angkatan pertama kali ya sebagai Hmm. prodi, jadi itu sih yang rada berat. Tapi selebihnya udah aman kok. Oke, dukanya mungkin waktu praktikum ada kesulitan atau apa gitu, tantangan yang pernah dilalui gitu sama kamu. Oh, tantangannya ya pasti karena dari deadline-nya juga, terus habis deadline laporan, terus tugas saya itu juga apa sih namanya eh apa ya di alat-alat kimia gitu kan juga bahaya ya. Jadi itu juga harus hati-hati. Kadang juga suka pecah. Terus kemarin sempat ada Hmm. temen yang jadi robek gara-gara bahan Hmm. kimia. Itu sih tantangannya. Lebih berhati-hati aja, lebih teliti. Oke, jadi harus hati-hati sama teliti Hmm. juga. Terus tadi jangan pantang menyerah gitu ya, harus semangat terus ya tadi ya. Hmm. Oke, nah ini juga banyak jadi pertanyaan yang banyak ditanya gitu ya tentang prospek kerja sama alumni tuh biasanya kerja di mana? Kalau alumni yang saya tahu itu banyak di industri pangan, di industri kosmetik, di industri energi alternatif dan lingkungan. Terus dia di apa namanya perusahaan-perusahaan teknik, terus biologi dan banyak kok jadi akademisi juga gitu. Hmm, oke, jadi ada yang ke praktisi, ada yang jadi akademisi gitu ya. Dan luas Iya, ya. luas ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana Hmm. dan harapan kamu setelah lulus nih seperti apa? Boleh di-share? Rencananya setelah lulus Hmm? ini ya kerja dulu, mau nyari pengalaman ya 2 sampai 3 tahun, terus kalau ada rezeki ya insya Allah lanjut gitu Amin, lah. amin. Amin, semoga terwujud ya. Dan dimudahkan gitu jalannya ya. Amin. Amin. Oke nih. Sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari kamu untuk teman-teman nih, boleh silakan. Apa ya, pokoknya untuk teman-teman yang mau masuk TBP itu harus dicari lebih dulu, jangan tergiur Hmm. dengan prospeknya. Jadi harus dengan apa ya, keinginan sendiri, sanggup apa enggak kayak gitu. Terus minta doa restu. Pokoknya apa ya, jangan patah semangat, nggak usah takut, pokoknya kayak gitu sih. Oke, semoga semakin memotivasi teman-teman ya untuk bisa terus berjuang. Halo, Iya, halo. oke, sudah. Oke, makasih ya Desi udah mau sharing sama kita tentang pengalaman kuliahnya, tentang informasi jurusannya. Insya Allah bermanfaat banget nih buat teman-teman Camaba yang masih bingung mau masuk jurusan apa.